فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'du. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita Al-Mukhtasar fi Ushulil Hadits karya Al-Jurjani rahimahullah. Apa yang telah kita ambil pada pertemuan yang lalu? Nah, Musnad al-muttasil dan marfu'. Itu dari pembahasan yang berkaitan tentang 3 macam hadis, itu sahih, hasan dan dhaif. Kita ambil pada pertemuan yang lalu al-musnad, kemudian al-muttasil dan marfu'. Apa itu musnad? Ahsanta, huwa al-muttasilul marfu' tasrihan aw hukman. Dia adalah hadis yang bersambung dan marfu'. Secara tasrih, terang-terangan, dan sharih, ataukah secara hukum. Adapun muttasil, santa, yang bersambung sanadnya, huwa ittisal kullu rawin biman fawqahu ila muntaha. Dia adalah bersambungnya setiap rawi dengan siapa yang di atasnya sampai akhirnya. Dan ini mencakup seluruhnya, yaitu baik dia itu munqati atau maqtu', maqtu' atau marfu' atau mauquf. Dan dikatakan muttasil mauquf dan muttasil marfu', dan tidak dikatakan muttasil maqtu'. Kenapa? Tanafur baina ibaratain, saling berlarian, yaitu saling bertentangan antara 2 ungkapan. Tapi dikatakan apabila ingin dikatakan bersambung kepada tabi'in atau tabi'ut tabi'in setelahnya, dikatakan muttasil ila fulan, muttasil ila Zuhri, muttasil ila Sa'id bin Musayyab misalnya, dan seterusnya. Tapi adapun marfu' fi'lin atau takririn atau nahwihi. Naam, ahsanta. Wa ma kullu udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam tasrihan aw hukman. Dia adalah semua yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara shar'i ataukah secara hukum. Yang mencakup seluruhnya. Tapi ini kita ambil pada pertemuan yang lalu. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, al-mu'an'an. Dan mu'an'an isim maf'ul dari an'ana. Adapun secara istilah, huwa riwayatul hadithi bilafdhi an bi ghairi bayan at-tahdithi was-sima'. Dia adalah periwayatan hadis dengan lafaz an, tanpa penjelasan tahdits atau kasima. Ya, apakah dikatakan hadatsana atau sami, itu tidak diperjelas di situ. Seperti ucapan perawi an fulan, dari fulan. Dan juga diikutkan dalam hukum ini dengan lafaz yang muhtamal, yang ada kemungkinan tasrih, yaitu dia dengar langsung, ataukah dengan perantara yang tidak sharih, yaitu seperti anna fulan, anna fulanan
atau qala fulan, yang merupakan lafaz muhtamal, dia dengar langsung atau tidak secara pasti. Qala Al-Jurjani rahimahullah wal mu'an'an huwa ma yuqalu fi sanadihi fulanun an fulanin. Mu'an'an adalah apa yang dikatakan pada sanadnya fulan dari fulan. Ya, beliau mendefinisikan dengan penyebutan contoh. Wa sahihu annahu muttasilun idza amkana al-liqa' ma'al bara'ati min at-tadlis, dan yang sahih dia itu bersambung apabila memungkinkan perjumpaan antara perawi dengan yang dia meriwayatkan darinya, disertai dengan bersihnya dia dari tuduhan mudallis, dari tadlis, bersihnya dia dari tadlis. Itu bahwasanya dia disifati sebagai mudallis, terutama yang melakukan tadlis dari du'afa. Adapun imkanul liqa ma bara'ati tadlis, ini mazhab Imam Muslim rahimahullah. Waqad udiya fi sahihain, dan telah diletakkan di dalam sahihain, dan ini tidak benar. Apabila diinginkan bahwasanya mu'an'an ada juga dalam sahihain, maka jawabannya iya. Hanya saja dibawa kepada mahmulun ala sima', dibawa kepada makna as-sima', yaitu perawi tersebut mendengar dari yang dia meriwayatkan darinya secara an-anah. Tapi ini dibantah dengan beberapa sisi. Yang pertama, Imam Bukhari tidak menganggap madhab ini, yaitu imkanul liqa'. Beliau mensyaratkan subutul liqa' walau marrah, yaitu adanya penetapan dia berjumpa walaupun hanya sekali. Yang kedua, Imam Muslim sendiri walaupun ini adalah mazhab beliau, akan tetapi dalam sahihnya beliau tidak meriwayatkan jenis ini. Dan anak-anak itu terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama, an-ana turwatin sabata liqa'uhum wa sima'uhum min masyayikhihim wa laysu bimunallisin, fa hiya maqbulatun wa mahmulatun 'ala as-sima' hatta ya'tiya khilafuhu. Yang pertama, an-ana dari para perawi yang telah sabit perjumpaan mereka dan pendengaran mereka dari guru-guru mereka. Dan mereka bukanlah mudallisin, bukan termasuk dari kategori para mudallisin yang melakukan tadlis. Maka riwayat ini diterima dan dibawa kepada pendengaran hingga datang bukti yang menyelisihinya. Ini yang pertama. Tsaniyan an-anatu man lam yasma' mimman haddatsa anhu fa hiya munqati'ah jazman. Yang kedua, an-anah dari siapa yang tidak mendengar orang yang dia riwayatkan darinya. Dia menggunakan an-anah, tapi dia riwayatkan dari orang yang dia tidak dengar langsung. Maka ini munqati'.
jazman. Ini pasti munqati. Tsaniyan an'anatul mudallisin wa sata'ti. Yang ketiga an'ana mudallisin dan akan datang. Yang ada padanya perincian akan datang. Ini yang ketiga. Rabi'an an'anatu unasin lam yathbut liqa'uhum wala adamuhu biman haddatsu anhu ma'a bara'atihim min wasmati tadlis wa imkani luqyihim biman haddatsu anhu. Anak-anak orang-orang yang tidak sabit perjumpaan mereka dari siapa yang mereka merupakan darinya, tidak pula tidaknya. Tidak ada pemastian bahwasanya dia berjumpa atau tidak, tapi memungkinkan bertemu dari sisi satu zaman misalnya. Dan lepasnya mereka dari sifat tadlis, bukan dikenal sebagai mudallis. Maka jenis yang ini ditolak oleh Imam Bukhari dan diterima oleh Imam Muslim. Ini yang keempat. Dan yang kelima, anak-anak istimaluhu lil ijazah, digunakan dalam ijazah. An fulan ajazani fulan, dikatakan dari fulan, yaitu fulan memberikan saya ijazah, membolehkan saya meriwayatkannya. Dan ini dianggap muttasil qat'an wa jazman. Nah, wa ittisalu qat'an wa jazman, bersambung dengan pasti dan jelas. Dan ini di sisi mutaakhirin dari kalangan ulama dari zaman Khatib dan setelahnya, dan siapa yang setelahnya. Qala Ibnu Shalah kathura fi aslina wa ma qarabahu istimalu kalimatu an fil ijazah. Ini yang kita sebutkan dari poin yang kelima, jenis anak-anak yang kelima. Berkata Ibnu Shalah, telah banyak di zaman kita dan yang mendekatinya penggunaan kalimat an dari penggunaan ijazah. Dan akan datang juga selain tempat ini yang lebih luas dari ini tentang pembahasan ijazah. Wa idza qila fulanun an rajulin an fulan fal aqrabu annahu munqati'un wa laysa bimursalin. Dan apabila dikatakan fulan dari seorang pria dari fulan, fulan disebutkan nama, an rajulin dari fulan, maka ini padanya mubham. Nah, dia menyebutkan tentang periwayatan yang padanya mubham. Maka yang lebih dekat, kata Al-Jurjani, ini munqati, yaitu terputus dan bukan mursal, bahkan yang sahih bukan mursal, bukan pula munqati, akan tetapi dikatakan fihi rawin mubham, padanya perawi yang mubham, tidak tahu siapa. Kita berpindah pada pembahasan berikutnya, al-mu'allaq. Hadisul mu'allaq. Dan pada hakikatnya ini mu'allaq adalah istilah khusus untuk hadis dhaif pada asalnya. Karena mu'allaq berarti munqati, terputus. Maka sepantasnya atau semestinya Al-Jurjani rahimahullah menyebutkan pada kismin khas bid dhaif, jenis yang khusus hadis dhaif, bukan yang mushtarak fihi as-sahihu wal hasan wal dhaif, yang berserikat padanya hadis sahih, hasan dan hadis dhaif. Karena asal al-mu'allaq adalah dhaif karena dia kehilangan syarat ittisal, kehilangan, tidak terpenuhi syarat diterimanya hadis, yaitu ittisal, bersambungnya. Wal mu'allaq secara istilah ma hudhifa min mabda'i isnadihi wahidun fa aktsar. Mu'allaq adalah yang dihapus dari awal sanadnya satu atau lebih. Satu atau lebih. Maka ucapan penulis
min mabda'i isnadihi, dari awal sanadnya mengeluarkan apabila yang dihapus itu pertengahan sanad, maka dia itu munqati dengan syaratnya. Dan juga mudallis dengan syaratnya. Dan mu'dhal dengan syaratnya. Demikian juga mengeluarkan yang dihapus pada akhir sanad, maka dia itu mursal dengan syaratnya apabila yang menyandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tabi'i. Dan dikatakan mu'dhal apabila yang menyandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tabi'ut tabi'i. Baik. Ma'khudun min ta'liqil jidari wa talaq lishtirakihima fi qat'il ittisal. Diambil secara bahasa dari penggantungan dinding dan pelepasan karena bersekutunya keduanya dalam pemutusan sambungan. Tidak bersambung, itu terputus. Mu'allaq, dita'liq, digantung. Tidak bersambung. Menunjukkan bahwasanya mu'allaq termasuk dari kisim munqati'at, kisim yang terputus, yang tidak bersambung. Sementara munqati' adalah jenis yang merupakan kekhususan dhaif. Dan barangkali Al-Jurjani rahimahullah menginginkan pembahasan ini mu'allaqat pada Sahih Bukhari, mu'allaqat pada Sahih Bukhari. Akan tetapi ini juga tidak benar. Karena mu'allaqat pada Sahih Bukhari itu cuma cabang, dan cabang tidak dijadikan asal dalam perkara mu'allaq. Qala fal hasbu imma an yakuna fi awwalil isnadi wa huwa al-mu'allaq aw fi wasatihi wa huwa al-munqati aw fi akhirih wa huwa al-mursal. Beliau melanjutkan, maka penghapusan itu bisa jadi terjadi pada awal sanad dan itu adalah mu'allaq, dan bisa jadi pada pertengahan sanad, maka dia itu munqati. Nah, kalau di tengah bukan cuma munqati, ada 3 di tengah. Yang pertama munqati dengan syaratnya, dan mudallis atau mudallas dengan syaratnya, dan mu'dhal dengan syaratnya. Ada munqati, tadlis, dan i'dhal. Atau pada akhirnya dan dia itu mursal. Dan tambah lagi mu'dhal dengan syaratnya. Mu'dhal dengan syaratnya yaitu apabila yang mengidhafahkannya, menyandarkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'i. Maka dikatakan mu'dhal juga. Qala wal Bukhari akthar min hadha an-naw' fi sahihihi. Akthara min hadha an-naw'i fi sahihihi. Dan Imam Bukhari telah memperbanyak dari jenis ini, mu'allaq, pada sahihnya. Laisa bi kharijin minas sahih. Dan tidak keluar dari sahih. Bisa jadi maksud beliau laisa bi kharijin minas sahih, tidak keluar dari sahih, bahwasanya dia termasuk dari sahih, Sahih Bukhari. Yaitu sesuai dengan syarat beliau, dan ini tidak benar apabila dimaksudkan demikian. Bahkan mu'allaqat bukan dari syarat sahih beliau. Dan bisa jadi maksud beliau bahwasanya mu'allaq dalam Sahih Bukhari itu tidak keluar dari hadis sahih. Yaitu semua yang di Sahih Bukhari itu alal jadah, yaitu lurus dan sahih. Dan ini juga tidak benar, bahkan ditinjau kepada sanadnya. Karena mu'allaqat ada yang sahih, ada yang hasan, dan ada yang dhaif. Kalau diteliti kembali, yaitu ketika dicari sumbernya. Hanya saja ulama mengatakan apa yang Imam Bukhari datangkan
dengan sighatul jazm, dengan sighah pemastian, yaitu qala. Dalam mu'allaqnya itu fil hujjiyah, seringnya pada yang muhtajjun bihi, yang dijadikan argumentasi dengannya. Liqauli hadzal hadits ma'rufan min jihati thiqat alladziina ulliqa anhum. Disebabkan hadis ini dikenal dari arah orang-orang thiqat yang Imam Bukhari mentaklik dari mereka. Yaitu maknanya Imam Bukhari mensyaratkan atas dirinya bahwasanya dia tidak melakukan ta'liq kecuali dari thiqat, dan ini tidak ada. Bahkan walaupun Imam Bukhari mensyaratkan hal itu atas dirinya, jumhur ulama tidak menerima semisal ini. Dan mu'allaqat dilihat kembali pada asalnya. Yang sahih-sahih, yang tidak. Aw liqalihi dzakara muttasilan fi mawdi'in akhar min kitabih, atau karena Imam Bukhari menyebutkan mu'allaq itu di tempat yang lain secara bersambung dari kitab beliau. Kalau ini bukan pembahasan kita, yaitu kalau Imam Bukhari rahimahullah ta'ala hanya menyebutkan secara ringkas saja, ikhtisaran, dalam rangka meringkas saja mu'allaq, dan di tempat yang lain di sahih beliau sendiri juga menyebutkan secara bersambung, maka ini bukan pembahasan kita. Berarti dia itu adalah termasuk dari dimni kandungan sahih Bukhari. Hanya saja beliau menyebutkan secara mu'allaq, secara ringkas, disebutkan secara mu'allaq dalam rangka peringkasan. Di sini ada dalam catatan kaki, amma ma wasalahu fi mawdi'in akhar fanam huwa laysa kharijan min as-sahih al-ma'ruf istilahiyan. Disebutkan oleh Syekh Abu Amr hafizahullah. Adapun yang beliau sambung, datangkan secara bersambung pada tempat yang lain, maka iya, dia bukan keluar dari sahih yang dikenal secara istilah. Wala min as-sahih al-jami' as-sahih sahih al-Bukhari, dan tidak pula dari sahih yaitu jami'us sahih sahih Bukhari. Wa amma man lam yasilhu fi mawdi'in akhar min sahihihi fal mu'allaqat fi sahih al-Bukhari laysa laha hukmuhu li umur. Adapun yang beliau tidak menyambungnya pada tempat yang lain, tidak mendatangkannya secara bersambung di sahih Bukhari di tempat yang lain, dari sahihnya, maka mu'allaqat dalam sahih Bukhari itu tidak mencakup hukum sahih Bukhari. Bahwasanya itulah sahih Bukhari yang Imam Bukhari memenuhi syaratnya padanya. Dengan beberapa alasan. Ahammuha, yang paling penting dari alasan tersebut, ahaduha tasmiyatu kitabil Bukhari. Tasmiyatu kitabil Bukhari bi jami' as-sahih al-musnad min hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi wal mu'allaq laysa musnadan. Yang pertama dari sisi penamaan Imam Bukhari terhadap kitabnya Jami'us Sahih, yang mengumpulkan sahih al-musnad, yang musnad, sementara yang telah lewat bersama kita musnad itu muttasilul marfu', sementara ini mu'allaq bukan muttasil. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah-sunnahnya dan hari-harinya. Sementara mu'allaq laisa musnadan. Sementara mu'allaq bukan musnad, tidak muttasil dan marfu'. Ada yang marfu' dan asal mu'allaq itu tidak bersambung, tidak muttasil. Thaniha, yang kedua, amalu aktsaril ulama annahum la ya'tabiruna al-mu'allaqati min sahih al-Bukhari. Yang kedua, mayoritas amalan ulama atau pengamalan, pemberlakuan mayoritas ulama itu tidak menganggap mu'allaqat termasuk bagian dari Sahih Bukhari. Pamin dalika, buktinya, alladzina allafu fil jam'i baina sahihain lam yadhkurul mu'allaqat min dalika. Orang yang menulis jam' baina sahihain, yang menjama' antara sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, mereka tidak menyebutkan mu'allaqat masuk dalamnya, di dalam kitabnya Jama' baina sahihain. Ketika ada yang menulis Jama' baina sahihain, dikumpulkan
Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan disatukan, maka mereka tidak menyebutkan mu'allaqat dalam kitab mereka, sehingga mereka menganggap bukan dari cakupan Jami'us Sahih karya Imam Bukhari. Tsaniyan alladziina intaqadu 'ala syaikhaini kad-Daraqutni wa ghairihi lam yantaqidul mu'allaqat. Yang kedua, yang mengkritik Syaikhain, Imam Bukhari dan Muslim, seperti Ad-Daraqutni dan selainnya, mengkritik hadis-hadis yang ada dalamnya, mereka tidak mengkritik mu'allaqat, tidak menjadikan itu sebagai pusat untuk mengkritik, sebagai sasaran untuk dikritik, karena memang mu'allaq, ini jelas. Nah, ini semua bukti-bukti menunjukkan bahwasanya mu'allaqat bukan dari sulb, yaitu dasar dan inti dari Sahih Bukhari. Tapi ini yang kita ambil pada kesempatan ini, yaitu al-mu'annan dan mu'allaq. Insyaallah kita ambil dan lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.